Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ainul Maulana dengan nomor induk mahasiswa D1A 020 340 di mata kuliah Hukum Pajak D2. Nah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang kewenangan pembentukan atau pembatalan peraturan daerah oleh Kementerian Dalam Negeri setelah adanya putusan dari Mahkamah Konstitusi. Baiklah, kita langsung saja ke materinya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan berbicara atau menyampaikan materi tentang kewenangan pembentukan peraturan daerah oleh Kementerian Dalam Negeri setelah ditetapkannya atau diputuskannya oleh Mahkamah Konstitusi. Baik pengawasan terhadap peraturan daerah maupun peraturan kepala daerah ini lahir dari kewenangan pengawasan pemerintah pusat terhadap penyelenggaraan pemerintah daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia, khususnya mengenai peraturan yang dibuat daerah. Namun, pidato sidang pleno Mahkamah Konstitusi yang terbuka untuk umum pada tanggal 5 April 2017 melalui putusan nomor 137 Peraturan Undang-Undang nomor 12 tahun 2015 menyatakan pasal 251 Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah terkait dengan kewenangan pembatalan peraturan daerah kabupaten kota tidak lagi bisa dibatalkan Menteri Dalam Negeri atau Gubernur. Putusan konstitusi ini tidak bulat karena diwarnai dengan pendapat berbeda atau sering disebut juga dengan dissenting opinion dari 4 hakim konstitusi yang menolak mencabut kewenangan Menteri Dalam Negeri tersebut. Dalam membatalkan peraturan ini, alasannya dalam otonomi daerah tanggung jawab penyelenggaraan pemerintah berakhir di Presiden. Selanjutnya melengkapi putusan nomor 137 Peraturan Undang-Undang nomor 13 tahun 2015, Mahkamah Konstitusi melalui putusan nomor 56 Peraturan Undang-Undang tahun 2016 menyatakan bahwa pemerintah pusat tidak lagi memiliki kewenangan untuk melakukan pembatalan peraturan daerah provinsi tersebut. Peraturan daerah harus dilakukan melalui mekanisme judicial di Mahkamah Agung. Setelah putusan nomor 137 Mahkamah Konstitusi pada tanggal 14 Juni 2017 juga mengeluarkan putusan nomor 56 Peraturan Perundang-undangan nomor 14 2016 tentang pengujian atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah. Berdasarkan uraian di atas, kami atau saya menyimpulkan bahwa uraian tersebut disimpulkan bahwa pasca putusan nomor 137 Peraturan Undang-Undang nomor 13 tahun 2015 dan nomor 56 Peraturan Undang-Undang nomor 14 tahun 2016 Menteri Dalam Negeri maupun Gubernur tidak lagi berwenang membatalkan peraturan provinsi tersebut. Nah, dan peraturan daerah kabupaten kota diputuskan. Putusan ini tidak serta-merta menyelesaikan permasalahan konstitusional kewenangan pengujian terhadap pendudukan hukum daerah yang notabene secara hierarki berada di bawah undang-undang. Hal ini dikarenakan Menteri Dalam Negeri masih tetap dan membatalkan peraturan gubernur, serta gubernur masih dapat membatalkan peraturan bupati dan wilayah atau wali kota. Nah, dari sini kesimpulan yang dapat diambil melalui peraturan putusan MK nomor 56 Peraturan Undang-Undang nomor 14 tahun 2016 menyatakan pemerintah pusat tidak lagi memiliki kewenangan untuk melakukan pembatalan peraturan daerah provinsi. Putusan ini tidak serta-merta menyelesaikan permasalahan konstitusional atau kewenangan pengujian terhadap produk hukum daerah yang notabene secara hierarki berada di bawah undang-undang. Berdasarkan asas hierarki perundang-undangan yaitu asas lex superior
derogat lex inferior, yaitu peraturan lebih tinggi mengesampingkan hukum yang lebih rendah. Maka dari itu, untuk mengajukan pembatalan harus mengajukan judicial review di Mahkamah Agung. Adapun pemerintahan yang jabatannya lebih tinggi atau pemerintah yang jabatan yang lebih tinggi masih dapat memberikan kewenangan untuk melakukan pengawasan, penanganan regulasi, termasuk pada tingkat pemerintah atau peraturan daerah itu sendiri. Nah, itulah tadi penjelasan secara singkat mengenai kewenangan pemerintah atau Kementerian Dalam Negeri dalam pembatalan peraturan daerah yang dibuat langsung oleh pemerintah daerah. Mungkin ada kesalahan atau tutur kata yang salah dari saya, mohon dimaafkan. Semoga penjelasan saya tadi dapat menambah pengetahuan dan ilmu pengetahuan bagi yang menonton. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.